Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini saya akan bahas materi kimia tentang titrasi asam basa. Oke, so di sini berdasarkan peta konsep ya atau mind map. Jadi dari titrasi asam basa itu akan mengarah kedua ya. Yang pertama ini sebenarnya mau ke atas mau ke bawah duluan ya, I think no problem. Karena nanti ini kita akan discuss semuanya sekaligus ya, nggak ada perbagian-bagian. Nah, jadi titrasi asam basa itu digunakan dalam reaksi penetralan ya. Jadi kalau untuk menetralkan itu bisa kita bilang dengan kata dititrasi ya. Makanya mungkin untuk soal titrasi asam, maksudnya untuk soal terkait dengan yang sudah dipelajari ya, terkait dengan hidrolisis garam atau larutan penyangga ya, mungkin kalau yang udah belajar itu duluan pasti udah pernah ketemu kata-kata sebanyak sekian 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 mol asam gitu ya, atau sebanyak sekian sekian asam dititrasi dengan sekian sekian basa atau sebaliknya. Nah, oke, jadi itulah reaksi penetralan ya, asam ditambah basa dan dibantu dengan indikator asam basa. Karena kalau dengan indikator asam basa dia akan lebih kelihatan perubahan, atau kita bisa bilang itu akan lebih teliti ya dibandingkan dengan atau nggak pakai indikator asam basa. Nah, sehingga kalau kita pakai dia, kita tahu nih titik akhir titrasinya itu berapa dan digunakan untuk menghitung konsentrasi asam ataupun basa. Nah, kemudian titrasi asam basa ini menggambarkan atau digambarkan dengan grafik titrasi. Nah, di mana grafik titrasi ini depends tergantung sama kekuatan asam dan basanya. Tapi nanti yang akan kita bahas adalah berdasarkan atau umumnya ya. Nah, terus dari grafik titrasi tersebut kita bisa menentukan titik ekivalen atau pH titik ekivalennya berapa ya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas apa itu sih titrasi. Nah, mungkin kalau di bagian soal hidrolisis garam ataupun larutan penyangga kan titrasi sendiri itu tidak dibahas. Ya. Oke. Jadi titrasi uh, titrasi adalah adalah apa? Ya, prosedur untuk menentukan suatu kadar larutan. Ya, di sini karena kadar larutannya ya bisa asam ataupun basa. So, di sini kalau dari bicara dengan titrasi asam basa adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan suatu kadar larutan asam atau basa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, atau kita bisa tulis lagi aja yang nggak apa-apa ya. Jadi dari kalau titrasi asam basa, jadi kalau titrasi pada umumnya itu pengertiannya adalah seperti itu. Maka titrasi asam basa adalah prosedur untuk menentukan kadar suatu kadar larutan atau balik kali ya kata-katanya ya, kadar suatu larutan gitu ya. Oke, kadar suatu larutan. Oke, ini berarti menentukan kadar suatu larutan asam atau basa lewat reaksi netralisasi. Nah, nanti jadi yang akan kita bahas adalah pasti asam akan dititrasi dengan netralisasi. Jadi yang akan kita bahas pasti asam akan ketemu dengan basa, atau istilahnya adalah asam dititrasi dengan basa, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang prosedurnya gambarnya kurang lebih seperti apa? Nah, jadi kalau digambar tuh seperti ini. Nah, di sini
itu ada buret ya, ada buret. Nah, buret itu alat-alat kimia ya. Sama di sini ada tabung Erlenmeyer atau tabung reaksi ya. Nah, di sini di dalam buret ini itu ada larutan basa atau I think lebih tepatnya adalah intinya ini bakal diisi oleh penitrasi. Nah, penitrasi itu pentitrasi ya, bukan penetrasi. Pentitrasi. Sedangkan yang di bawahnya adalah yang dititrasi. Oke. So, di sini berarti akan ada istilah-istilah, yaitu adalah pentitrasi. Itu adalah zat yang digunakan untuk mentitrasi. Nah, pentitrasi bisa kita kenal juga dengan nama ya pentiter. Nah, pentiter ya. Oke, jadi pentitrasi atau pentiter itu adalah zat yang digunakan untuk mentitrasi asam ataupun basa ya. Dan di mana biasanya si pentiter atau pentitrasi ini ya, pentiter atau pentitrasi ini atau yang di bagian ini nih, itu sudah diketahui kadarnya. Nah, jadi sebenarnya mungkin dari rumus umum reaksi penetraan apa segala macam itu didapat dari sini ya. Oke, so sudah diketahui kadarnya dan yang kita mau cari adalah kadarnya ini berapa ya. Nah, atau kita bisa bilang yang ini tidak diketahui kadarnya atau konsentrasinya. Jadi di sini cuma ada volume doang ya. Oke, kemudian tadi kan juga pas di peta konsep juga ada bahas titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu apa sih? Kan sesuatu yang baru ya, biar tahu juga. Jadi titik akhir titrasi itu adalah titik ya. Kan tadi ketika kita mau mengetahui titik akhir titrasi kan dibutuhkan namanya indikator. Jadi titik akhir titrasi adalah titik saat indikator asam atau basa, indikator asam basa ya, indikator asam basa mengalami perubahan warna. Kemudian ada juga yang namanya titik ekivalen ya, titik ekivalen. Titik ekivalen ini apa sih? Oke, jadi titik ekivalen adalah titik di mana asam dan basa tepat bereaksi. Nah, terus nanti mungkin ada satu istilah lagi yang nanti akan kita bahas di sekaligus aja ya, karena nanti ini permasalahannya adalah depends tergantung sama kata-kata yang ada nanti di penjelasan grafiknya. Oke? Nah, kemudian di sini kan untuk mentitrasi nggak mungkin dong langsung kita, misalkan ini ada keran langsung dibuka kerannya. Nah, jadi tahapan titrasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah asam atau basa yang akan dititrasi ya, yang akan dititrasi itu ditetesi. Yang akan dititrasi
ditetesi indikator asam ataupun basa. Nah, itu kan nanti ketika kayak gitu kan nanti bakal berubah tuh warnanya. Misalkan kalau indikatornya seperti ini maka itu termasuk asam. Terus kalau misalkan emang basa yang yang akan kita titrasi itu pasti indikatornya dalam wujud atau dalam warna berupa basa kan. Nah, kemudian yang kedua adalah pentiter. Nah, yang di atas tuh ya, yang di bagian sini itu ditetesi atau dibuka kerannya sedikit demi sedikit. Nah, ditetesi sedikit demi sedikit sambil menghitung atau memasukkan data. Menghitung dan memasukkan data. Nah, jadi maksudnya apa? Kan ini untuk mengetahui kadar asam atau basa kan pasti butuh pH kan. Nah, jadi titik-titik yang ada di sini, yang istilah di sini itu terkait dengan pH juga. Nah, kemudian jadi kalau misalkan nih awalnya saya pakai sedikit deh. Itu berubah nggak? Tambahin lagi sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hentikan titrasi, atau kita bisa bilang ini titik akhir titrasi juga ya. Titik akhir titrasi jika warna indikator berubah. Ya. Indikator berubah. Jadi kalau misalkan pas berubah, kita catat dulu tuh. Nah, sehingga dari data yang akan dicatat ini ya, nah ketika menghitung dan memasukkan data, ya kita memperoleh grafik titrasi. Nah, jadi pergerakan perubahannya bagaimana, terus habis itu kira-kira pH-nya berapa, terus titik akhirnya berapa, titik ekuivalennya berapa, itu kita dapat dari menghitung dan memasukkan data, ya kan? Nah, kemudian setelah ini kalau misalkan emang pasti kan dihitung ya, karena kecuali kalau misalkan kita punya ini, kalau kita cek ya, mungkin ini kalau nggak menghitung mungkin bisa pakai pH meter. Misalkan kalau ditetesin sekian mili dulu, pH meternya berapa, hitung pH-nya berapa ya. Jadi jatuhnya yang dihitung pH-nya juga. Tapi cara menghitung pH-nya bisa manual atau bisa secara pH meter. Nah, untuk akurat ya pakai pH meter kan, karena bisa jadi mungkin karena yang dititrasi atau penetrasinya itu asam lemah ataupun basa lemah, itu kan nanti masalahnya kan bisa berbeda-beda. Makanya untuk bagian titrasi ini sebenarnya ketika dihitung pasti pakai pH meter, karena bisa jadi kasusnya apakah habis atau enggak, terus kalau misalkan habis yang sisa bagaimana, terus yang kalau misalkan ini seperti apa, itu kan bisa jadi nanti ada kasus hidrolisis ataupun buffer. Nah, cuman kita tidak akan bahas itu di titrasi. Makanya that's why kenapa kita butuh pH meter saja. Oke. So, berarti dari sini kita akan lanjut langsung ya. Tapi di sini sebelum saya lanjut, ada cukup menarik juga. Nah, indikator asam basa ini juga ada syaratnya. Oke, syarat pertamanya adalah punya trayek pH yang sesuai. Punya trayek pH yang sesuai. Karena kalau misalkan trayek pH-nya nggak sesuai, maka deteknya akan salah, ya.
Kemudian yang kedua, perubahan warna itu terlihat jelas dan tajam. Nah, jadi kalau misalkan pas kita kerjakan atau kita lakukan ternyata perubahan warnanya mungkin kayak misalkan merah sama merahnya agak muda dikit kan, mungkin kalau yang kurang peka kan itu nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi kalau misalkan dari merah mungkin langsung ke orange atau apa, itu pasti kelihatan kan. Nah, that's why kenapa indikator asam basa yang kita butuhkan adalah indikator asam basa yang seperti itu ya dalam titrasi. Oke, so langsung tanpa basa-basi ya. Jadi itu syaratnya untuk indikator asam basanya. Dan ketika kita menghitung dan memasukkan data dari tahapan titrasi tersebut, kita peroleh grafik titrasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah grafik titrasi itu sendiri. Jadi sebenarnya di sini itu untuk titrasi asam basa itu tidak ada hitungan ya sebenarnya. Oke, so kita akan bahas tentang grafik titrasi asam basa ya, atau grafik titrasinya. Nah, di mana yang akan kita bahas pertama adalah asam kuat oleh basa kuat. Ya. Oke. Nanti ada nggak kebalikannya? Ada. Oke. Nah, sekarang untuk grafiknya, karena berhubung saya juga kalau digambar pasti gambarnya jelek ya kan, takutnya nggak bagus juga. So, saya dapatkan source dari urip.info juga ya. Kemudian dari materi 78. Oke, so akan saya langsung tampilkan saja kurva titrasinya. Oke, so untuk asam kuat oleh basa kuat berarti, jadi di sini ya ada gambarnya jelas banget ya. So basa kuat diketahui V dan konsentrasinya. Jadi basa kuatnya sebagai pentiternya, makanya di sini juga ada tulisannya adalah pentiternya adalah basa kuat. Oke. Nah, kemudian akibat kayak asam kuatnya nih, asam kuatnya cuma dikasih tahu volumenya doang, tapi nggak dikasih tahu konsentrasi kan. Nah, ketika dibuka kerannya demi sedikit dan setelah ditambahkan indikator asam basa atau asam ataupun basa, so ini kan asam kuat ya, dimana asam kuat itu pasti trayek pH-nya mulai dari 1 ya. 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ketika kita tambahkan dikit, kemudian ini kan ada daerah perubahan drastis ya. Nah, jadi daerah perubahan drastisnya itu start dari 4. Kalau kita lihat, dia akan mulai stabil ketika dia 4 kan. Karena kalau ketiga dia masih proses agak naik dikit. Nah, kemudian sampai 10 ya emang betul. Tinggal lihat aja gambar grafiknya. Ketika dia 10, dia lurus nih. Kemudian ketika di atas 10, dia mulai belok lagi. Ya, mulai belok. Nah, disinilah yang dinamakan titik akhir dari si titrasinya antara 4 sampai 10 ya. 4 sama 10. So di daerah perubahan pH drastisnya itu adalah 4 sampai 10. Dan di mana untuk asam kuat ditambah basa kuat titik ekuivalennya sama dengan 7 ya. Sesuai dengan gambar juga jelas. Dan untuk indikator yang digunakan itu adalah metil merah, grotimol biru atau penoptelin ya. Nah, di mana kalau untuk kalian mau tahu lebih lanjut tentang trayek pH-nya, kalian bisa search di Google atau boleh juga lihat di materi saya tentang asam basa ya. Nah, sekarang kemudian yang kedua, ya langsung aja yang kedua. Nah, ingat titrasi itu bisa kebalikan. So, sekarang saya maunya adalah basa kuat oleh asam kuat ya, oleh asam kuat. Berarti di sini yang akan jelas adalah pentiternya asam kuat
Nah, tapi sebenarnya dari gambar grafiknya tuh sebenarnya nggak jauh beda ya. Nah, jadi untuk daerah perubahan pH drastisnya itu tidak berubah, pH equivalennya pun tidak berubah. Karena apa? Kalau masalah pH itu masalah ketuker itu nggak ada masalah ya. Cuman nanti gambar grafiknya aja yang berbeda. Oke? So, saya akan tampilkan gambar grafik kurvanya sebagai berikut. Nah, di sini beda dengan asam kuat dengan basa kuat alias asam kuat oleh basa kuat, berarti startnya adalah asam kuat, kemudian saya kasih basa kuat sehingga pH-nya mulai naik. Cuman yang cukup menarik ini nggak langsung ya, ini perlahan ya. Ini perlahan dan ini pun juga perlahan. Oke, nanti ada kalanya jauh banget, cepat banget bedanya ya. Nah, kalau basa kuat oleh asam kuat berarti mulai dari pH-nya sekitar di 14-an ya. 14 ke bawah, kemudian dia turun. Dan kalau kita lihat dia turunnya nggak langsung jep, atau kalau kita bisa bilang slightly decrease ya, secara perlahan turun ya. Ini juga perlahan turun. Oke. Nah, kalau basa kuat oleh asam kuat berarti asam kuatnya yang tahu V sama konsentrasinya. Basa kuatnya yang kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau di sini adalah slightly increase. Kalau di sini adalah slightly decrease ya. Oke. Nah, kemudian ya, di sini juga sama. Ketika kita bahas ini 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di sini sekitar 10 dia udah mulai stabil ya. Dan ketika titiknya mulai di bawah 4 itu mulai turun pH-nya. Maksudnya pH-nya maksudnya di titik ekivalen ini adalah batas stabilnya ya. Jadi ketika ini jatuhnya adalah ini kurang lebih di sini ya. Ini sampai sini. Jadi dari sini ke sini itu adalah ya, itu adalah batas kestabilan. Jadi bisa kita bilang antara 10 sama 4 itu diantaranya 7 kan. Nah, makanya kita bisa cari titik ekivalen itu adalah pertengahan antara batas atau titik akhirnya. Oke. Nah, berarti di sini ketika jadi kalau misalkan ketika kita tambahin dengan konsentrasi tertentu, misalkan ini X gitu ya, maka pH-nya itu akan turun secara perlahan. Maksudnya turunnya itu langsung ketika kita tambahin itu langsung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 gitu ya. Nah, ini juga sama kasusnya. Ketika kita tambahkan basa kuat dengan konsentrasi sekian, dengan volume sekian dan konsentrasi sekian, pada saat konsentrasi dan volume tertentu itu akan terjadi pak baru berubah seperti itu ya. Nah, jadi makanya kita bisa bilang titik akhir itu ada di sini sama sini. Nah, nanti ketika melewati ini nih, titik yang ini ya, titik yang merah ini yang saya tandain, barulah ketika melewati dia bakal baru berubah. So, misalkan di awalnya ini asam. Ya, ini asam nih misalkan. Kemudian ini masuk ke titiknya. Ketika keluar nanti di sini berubah. Begitu juga untuk yang basa kuat oleh asam kuat. Ini pertama basa, ya kan? Nah, ketika kita masukkan ketika ini barulah dia kedetek bakal turun. Makanya apalagi ini kalau ditambah kalau di sini artinya berarti setelah kita tambahkan dia akan semakin turun.
Artinya kalau misalkan ini misalkan sampai X aja dan saya nggak tambahin, ya, misalkan sampai X aja nggak saya tambahin, maka dia tidak akan lanjut turun secara seperti ini, gitu ya. Ini pun juga sama. Ketika saya tambahkan X milimeter di sini, maka kalau kita tambahin lagi lebih dari X, maka dia akan perlahan naik, ya, seiring dengan penambahan penambahan si basanya. Tapi kalau di bagian sini pas ditambahin basa ditambahin dengan volume tertentu, dia akan berubah pH-nya. Mulai dari asam ke basa ataupun dari basa ke asam. Seperti itu ya. Oke, jadi daerah perubahan pH-nya itu adalah seperti itu ya. Jadi titik drastisnya itu berubah ketika mulai dari 4 atau sampai dengan 10 ya. Oke. So, itu untuk asam kuat dan basa kuat. Nah, di sini saya mau bikin dulu ya. Jadi ini untuk 1 sama 2 saya mau hapus. Saya mau hapus untuk asam kuat oleh basa kuat. Atau mungkin ini bakal saya simpan dulu ya, karena nanti ini juga bakal saya pakai kok ya. Oke, so bentar ya, akan saya edit sebentar gambarnya. Oke, nah jadi yang ketiga yang mau saya bahas, berarti bukan basa kuat oleh asam kuat lagi ya. Yang ketiga adalah asam lemah oleh basa kuat. Nah, jadi apa perbedaannya? Of course perbedaannya adalah titik mulai pH-nya. Karena apa? Kalau asam kuat itu pasti startnya dari sekitar satuan, kalau misalkan untuk asam lemah dia nggak mulai dari 1, tapi di sekitar 3 ya, kurang lebih. Nah, makanya dia mulai dari 3. Nah, setelah kita kerjakan ya dengan cara kita kerjakan seperti ini, kita teteskan secara perlahan dan kemudian dihitung bla 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 dan dicatat, diperolehlah kurva titrasi seperti berikut. Nah, di sini sama ya. Nah, di sini kan ada titik-titik yang titik garis titik-titik ya. Nah, ini itu adalah gambar grafik awalnya. Ya. Kemudian yang titik intinya yang hijau ini adalah awalnya dan merah ini adalah versi yang barunya. Makanya kalau kita lihat nih, ini kan mulai dari 1 set perlahan naik, barulah dia akan spontan naik, ya kan? Nah, ini perlahan naik baru spontan naik ya. Pas ya. So di sini sebenarnya sama aja gambar grafik dasarnya. Cuman yang berbeda adalah start mulai darinya. Dan ini beda ya. Kalau misalkan asam kuat, dia tidak akan langsung berpengaruh. Berpengaruhnya itu adalah ketika udah mulai bertambah. Kalau yang lemah itu langsung naik dikit, tapi nggak langsung drastis banget ya. Nah, kemudian dia naik. Nah, di sini itu ternyata pas kita lihat, ternyata titik ekivalen dasarnya yang 7 yang sebelumnya itu adalah titik kritis yang baru ya. Oke. So I think that's enough for this one ya. So saya mau hapus dulu dan saya mau pindahkan ini ke sini dan ini saya pindah juga. Nah, di sini juga udah jelas ya, zat pentiternya adalah basa kuat ya, karena yang dilakukan adalah asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Berarti basa kuatnya sebagai yang mentitrasi. Tuh. Nah, kemudian di sini kan bahas dari 3 set naik secara agak langsung ya kan. Kalau ini kan naiknya perlahan, baru naiknya serentak, digentak gitu loh. Kalau ini secara digentak udah naik dulu, baru perlahan digentak lagi. Nah, so di sini kita lihat dia mulai stabil ketika pH-nya dimulai 7, ya kan? Terus naik bla 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 sampai kurang lebih di 10. Di 10 dia baru mulai belok lagi.
Nah, ini naiknya langsung dihentak, langsung naiknya perlahan. Ya. Kalau untuk yang di atasnya ini akan sama. Karena apa? Pentitrasinya atau pentiternya adalah basa kuat. Ya. Jadi kalau misalkan yang dititrasi adalah asam lemah, mulainya yang ganti, mulainya berubah, tapi kalau akhirnya masih sama, basa kuat ya agak berubah. Begitu juga nanti kalau kita titrasi asam kuat dengan basa lemah, gitu ya. Nanti kebalik tuh. Di sini nanti bakal seperti apa dan di atas ini nanti berubah jatuhnya, ya. Nanti tinggal kita lihat aja. Oke, di sini makanya kita bisa bilang daerah perubahan drastisnya bukan dari 4 sampai 10, tapi berubah dari 7 sampai 10. Kemudian titik ekivalennya itu nggak bisa ketahuan secara persis, ya. Beda dengan asam kuat dan basa kuat ataupun sebaliknya yang pH titik ekivalennya pas banget 7. Tapi kalau untuk lemah dengan kuat itu ada range-nya, ya. Jadi kalau asam lemah dititrasi oleh basa kuat itu adalah 8 sampai 9. Dan indikator yang digunakan adalah phenolphthalein, ya. Tuh seperti itu. Nah, sekarang di sini kan jadi di sini sama si urid.info ini juga ada dikasih tahu nih. Yang hijau ini adalah dasarnya, ya. Terus di sini juga ada pH titik ekivalen yang dasarnya, ya. Kalau asam kuat tambah basa kuat kan pH-nya sama dengan 7 kan? Tuh, seperti itu. Oke. So, berarti untuk yang keempat adalah yang keempat berdasarkan yang gambar ya juga udah ketahuan ya. Ingat yang akan saya bahas itu adalah versus ya. Jadi 1-2-nya itu versus. Misalkan asam kuat oleh basa kuat, berarti nanti satunya lagi basa kuat oleh asam kuat. Nah, yang ketiga asam lemah oleh basa kuat, berarti yang keempat adalah basa kuat oleh asam lemah. Ya. Nah, karena basa kuat oleh asam lemah, ya, oleh asam lemah. Nah, mungkin ini akan saya hapus karena ini kan udah nggak dibahas lagi ya. Nah, sekarang saya mau pinjam dari yang basa kuat oleh asam kuat ya. Kalau tadi kan kalau ini kan basa kuat oleh asam lemah. Nah, berarti ini kalau kita lihat kan basa kuat ya sama ya, persis banget ya. Ya namanya juga yang kita mau titrasi atau yang dititrasi itu adalah basa kuat. Ya udah, maka penurunan pH-nya tuh masih sama dengan yang awal. Nah, itu akan berubah penurunannya atau kenaikannya itu akan berubah di bagian asam yang kalau diganti kuat jadi lemah. Nah, kalau misalkan asam kuat kan jadi begini, ya. Di sini nih ada nih, tuh, yang garisnya warna hijau ini ya. Seperti ini. Adalah intinya, ya. Kalian bisa boleh lihat juga ya, tinggal ketik aja di Google tuh kurva titrasi urid.info ya, boleh. Nah, di sini pH titik ekivalennya kan pas 7. Nah, ini juga sama. Pasti otomatis pH ekivalennya berubah. Kemudian daerah perubahannya juga berubah. Nah, tadi kalau di sini kan 10 sampai 4. Nah, di sini ternyata ketika 10 kan ini 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ternyata ketika mulai 10, pasti sama kok. Cuma tinggal versi kebalikan. Nah, kalau tadi yang di asam lemah oleh basa kuat, dia naik posisinya. Dari 7 sampai 10. Kalau ini 10 sampai 7 ya, berarti kebalikannya. Nah, ternyata mulai di sini nih. Tuh. Dan sama kayak tadi. Intinya kalau sama satu kuat satu lemah, titik ekivalennya kita nggak bisa benar-benar pas banget lah ya. Tapi perkiraan antara 8 sampai 9. Oke. Nah, indikator yang digunakan sama ya, phenolphthalein. Seperti sama kayak tadi asam lemah oleh basa kuat. Nah, langsung kita lanjut. Jadi si gambarnya ini yang bagian hijaunya ini nih, ya, yang bagian hijau yang di sini itu adalah versi dasarnya, versi aslinya kalau asam kuat sama basa kuat. Oke.
Berarti tadi udah asam kuat basa kuat ya, AKAK. Terus ini asam lemah basa kuat, berarti ya basa lemah oleh asam kuat ya. Basa lemah oleh asam kuat. Nah, berarti yang keenam itu akan kita discuss adalah asam kuat oleh basa lemah. So, untuk rangkumannya dan gambar titrasinya akan langsung saya cantumkan seperti berikut. Nah, seperti berikut ya, langsung saya cantumkan. Nah, berarti kalau basa lemah oleh asam kuat, nah, kalau tadi kan asam lemah, kalau misalkan asam lemah, dia ketika dicampur dengan basa kuat, naiknya langsung dihentak dikit, terus perlahan naik baru hentak lagi. Nah, sama kasusnya. Berarti kalau basa lemah start dari atas, ketika kita campur sama asam kuat, kita tembak dengan asam kuat, maka dia langsung turunnya ngegas dikit, terus abis itu baru perlahan baru turun lagi yang ngegas. Nah, sehingga kita peroleh, nah of course ingat ya, kita rubah, kita ganti susunan lemah dan kuatnya, pasti bisa berubah pH titik ekuivalennya dan perubahannya. Nah, kalau di sini nih, ini udah jelas banget ya. Ini kalau kalau ini basa kuat. Ini garisnya basa kuat. Tuh. Kalau yang asam basa lemah seperti ini gambarnya. So, di sini ternyata pas kita lihat ternyata mulai stabilnya itu dari 7 sampai ke 4 ya. Dia baru berubah lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. So, ini saya tulis ya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, so ternyata berdasarkan gambar grafik berikut, daerah perubahan drastisnya betul ya, 7 sampai 4 ya. Oke, so this one is betul ya kan? Dan karena berhubung basa lemah oleh asam kuat, maka pentitrasinya atau peniternya adalah asam kuat. Nah, berdasarkan gambar grafik, pH titik ekuivalennya itu nggak pas 5 ya. Ada di antara 5 dan 6. Kemudian indikator yang digunakan adalah metil merah. Dan kita langsung lanjut yang gambar selanjutnya ya, asam kuat oleh basa lemah. Nah, asam kuatnya sama persis ya kayak yang asam kuat, cuman bedanya adalah kalau basa kuat kan kalau asam kuat oleh basa kuat gambar grafiknya akan begini. Tapi ternyata karena dititrasi oleh basa lemah, dia langsung belok ngegas, terus perlahan terus belok lagi langsung ngegas. Jadi intinya kalau lemah ditembak sama kuat itu langsung naik drastis ya, langsung digas dikit, terus mulai kalem lagi, perlahan-perlahan baru ngegas lagi. Tapi kalau sama-sama kuat, kalem, baru nanti pada saat di pH di volume tertentu baru langsung ngegas, pak, ataupun turunnya begini sepak. Oke, so di sini udah jelas ya, pentiternya adalah basa lemah. Nah, di sini adalah 7 ya. Dan di sini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, berarti di sini ternyata pH titik ekuivalen mulai berubahnya atau mulai stabilnya itu ketika pH-nya sama dengan ya 4 sampai 7. Nah, karena berhubung 4 sampai 7 itu tengah-tengahnya persis juga nggak tahu berapa, di antara 5 sama 6 dong. Ya, jatuhnya gini nih. 4 5 6 7. Kalau kita suruh nentuin median, pasti mediannya di sini kan. Nah, jadi sebenarnya pH titik ekuivalen itu ya sama aja kayak media. So, berdasarkan gambar grafik tersebut ya, udah jelas banget ya kan. Terus indikator yang digunakan adalah metil merah. Nah, makanya
kalau kita bandingkan sama kalau yang kuat itu adalah basanya, itu daerah perubahannya akan sedikit ke atas. Jadi plus minus lah jatuhnya. Jadi kalau kita lihat kan asam kuat sama basa kuat itu pH range-nya atau pH drastisnya adalah 4 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah basa kuat plus asam lemah. Tapi kalau yang di bawah sini 7 sampai 4 ya. 7 sampai 4 itu adalah asam kuat ditambah dengan basa lemah. Nah, kemudian makanya kenapa di sini kalau basa kuat tambah asam lemah 7 sampai 10 medianya ada di sini. Kalau 4 sampai 7 medianya ada di sini. Ya. Jadi sebenarnya perubahan pH drastis yang asam kuat tambah basa lemah oleh basa lemah atau sebaliknya sama basa kuat dengan asam lemah itu sebenarnya jatuhnya asam kuat dengan basa kuat yang kepisah gitu ya. So kalian bisa lihat aja dari sini. Nah, kemudian di sini ada untuk yang ketujuh dan ke-8 yang sama-sama lemah, gimana? Bisa nggak ya? Nah, sangat tidak disarankan ya. Nah, kita mentitrasi itu untuk menetralkan biasanya kuat dengan kuat atau kuat dengan lemah. Kalau sama-sama lemah, itu kan kasusnya kayak hidrolisis garam ya. Dimana lemah-lemah itu ada di hidrolisis garam doang. Dan wajib habis. Ya kan? So, nanti kita akan lihat perbedaannya kalau sama-sama lemah ya. Oke, so untuk yang nomor 5 sama nomor 6 kita akan hapus dulu ya. Ingat batas pH-nya itu cuma kebagi doang ya dari asam kuat dan basa kuatnya. Dan yang ketujuh adalah asam lemah oleh basa lemah kemudian yang ke-8 adalah basa lemah oleh asam lemah. Nah, makanya nanti untuk permasalahan rangkuman terkait dari yang tadi secara tulisan itu adalah dari yang file materi 78 ya. Itu nggak ada. Tapi kalau masalah grafik ada ya, tenang aja. Oke, so untuk gambar grafik akan ada dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, di sini nih kelihatan banget kan jelasnya ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan asam kuat dan basa kuat, dia perlahan naik ya kan, barulah dia ngegas dikit, terus naik, perlahan ngegas lagi naiknya, barulah dia berubah. Ini kalau turun begini, set ngegas, turun lagi pak, ini kalem masih kalem, set langsung drop. Nah, tapi kalau kita lihat kalau dari sini ke sini kan pasti ada jeda waktunya kan, ya. Ini sini jeda waktu. Ternyata kalau kita pakai sama-sama lemah, waduh, apa? Iya, dari sini ke sini itu nggak ada jedanya. Terus dari sini ke sini pun nggak ada jedanya. Nah, jedanya itu yang dimaksud gimana? Nah, kalau tadi misalkan kita kaitkan dengan misalnya ya, ini kan 7, 8, 9, 10. Ini 4 ya, plus minus 3. Kalau berdasarkan yang asam kuat tambah basa kuat, kita lihat ketika dia sampai 10 sampai 4 itu kan butuh waktu yang cukup lama. Kalau kita bikin yang sama-sama lemah, di sini nih ketika dia langsung naik ya kan, ngegas terus perlahan lagi terus naik ngegas, dia langsung belok. So di sini kita nggak tahu. So di sini bisa kita bilang ya, kalau ini kita bikin tambahan sendiri adalah titik ekivalen itu emang sama dengan 7. Dan daerah titik daerah titik atau daerah perubahan pH drastisnya drastis nggak ada. Karena apa? Loh, kita nggak tahu. Namanya daerah perubahan itu kan butuh interval kan.
Kalau nggak ada intervalnya gimana? Ya jawabannya nggak ada. Gitu. Makanya kenapa that's why asam lemak ditambah basa lemah untuk kasus titrasi itu jarang banget ya. Jarang banget dilakukan ya. Jarang banget dilakukan karena apa? Ternyata kita nggak bisa lihat perubahan pH drastisnya start dari berapa sampai berapa. Ya kan? Kalau tadi kan kalau misalkan kita kasih range pH dari 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang dari 7 sampai 10 itu adalah kalau basa kuat ditambah dengan asam lemah ataupun sebaliknya. Tapi kalau misalkan asam kuat ditambah basa lemah itu adalah 4 sampai 7. Kan ada butuh waktu. Nah, kalau dari sini ke sini ya, dari sini sampai sini itu adalah asam kuat ditambah basa kuat. Nah, that's why kenapa di sini juga nggak ada kan lemah dengan lemah, kelihatan banget kan. Lemah sama lemah di mana? Lemah sama lemah itu daerahnya nggak ada. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan ini kita titrasi ya, titrasi misalkan, kita tambahin tetes dikit, pH-nya mulai naik, ya kan? Baru dia langsung naik drastis dan naiknya secara puncaknya itu nggak kelihatan secara perlahan, langsung berubah. Gitu. Makanya that's why kenapa untuk asam lemak tambah basa lemah itu jarang dilakukan ya. Jadi yang dilakukan adalah lemah dengan kuat ataupun lemah dengan kuat dengan kuat ataupun lemah dengan kuat. Salah satu wajib kuat ya. Kalau dua-duanya kuat ya boleh. Oke. So, di sini kita akan bahas tentang penetralan. Jadi sebenarnya mungkin kalau yang udah belajar terkait dengan materi perhitungan asam basa ya, itu perhitungan terkait ini mungkin nggak perlu lagi ya. So, kita tahu bahwa ini kan kita akan bahas langsung reaksi penetralan ya. Nah, tapi ini saya mau discuss ya terkait dengan rumus-rumus umum yang beredar juga. Nah, di sini mungkin kalau reaksi penetralan atau rumus titrasi lah jatuhnya ya. Jadi ini juga bisa dibilang rumus titrasi. Ada yang mengatakan begini rumusnya. V asam ya. Valensi asam dikali V asam dikali M asam sama dengan valensi basa dikali dengan V basa dikali dengan M basa. Nah, atau titrasi itu juga bisa dipakai buat ngencerin juga ya. Nah, jadi titrasi itu sebenarnya nggak 100% untuk menetralkan. Jadi bisa juga untuk mengencerkan sesuatu yang pekat ya. Untuk mengencerkan suatu larutan yang pekat. Misalkan kayak mungkin kalian bakal pernah dengar H2SO4 pekat. Nah, kalau kayak gini, ini kasusnya nanti V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. But saya kurang setuju permasalahan rumus ini. Kenapa? Intinya gini. Dari semua ini saya bisa rangkum sekaligus apa? Ya. Mol sebelum itu harus sama dengan mol sesudah. Namanya juga kesetimbangan ya. Jadi kita bisa bilang ketika kita mau merubah volume, merubah konsentrasi, ada satu besaran yang akan selalu sama, yaitu adalah mol. Jadi misalkan kasusnya adalah, jadi itu mol sebelum sama mol sesudah tuh pasti sama. So di sini saya ada contoh untuk compare aja ya. Cuman di sini saya tidak mewajibkan harus pakai yang ini. Kalau kalian mau pakai yang ini pun boleh, ini pun boleh dan nggak ada masalah. Jadi karena secara konseptual itu intinya ini ya, secara konseptual ya. Nah, jadi
secara konsep itu intinya adalah pasti kalau kita mau mengencerkan, kita tambahkan air, kita tambahkan apa, pasti molnya sama gitu ya. Mol sebelum sama mol sesudah yang mau kita bahas itu wajib sama. Nah, atau kita bisa juga bilang untuk menetralkan berarti ini kalau untuk yang ini ya, apa namanya? Wait. I think mungkin ini akan lebih tepatnya secara konsep yang dipakai adalah dari yang ini aja deh gitu ya. Kalau ini secara konsepnya itu yang pakai ini. Oke. Tapi kalau untuk yang di bagian sini itu bisa kita rubah juga dengan konsep yang baru atau konsep umumnya. Jadi kalau secara konsep intinya apa? Ya, molnya asam itu sama dengan molnya basa. Tapi kita tahu bahwa untuk mengatakan kekuatan asam sama basa yang kita hitung bukan konsentrasi itunya doang. Apa? Ya, NH plus alias molnya H plus sama dengan molnya OH min. Seperti itu ya. Oke, jadi contoh ya. Oke, jadi saya mau lihat dulu ya soalnya. Jadi 10 ml itu, ini langsung saya bikin langsung versi diketahuinya aja ya. 10 ml NaOH 0,1 molar itu ditambahkan dengan 12,5 ml larutan HCl. Dan kita nggak tahu konsentrasinya berapa, dan itu yang diminta ya. Jadi ini adalah titrasi misalkan. Nah, ini proses kerjaannya ada dua cara ya. Bisa secara kita reaksikan atau secara langsung kita logika aja deh. Nah, kalau kita pakai konsep yang pertama ya adalah valensi asam ya, oke. Valensi asam dikali dengan V asam dikalikan dengan mol asam sama dengan valensi basa dikali dengan V-nya basa dikalikan dengan M-nya basa. Nah, kalau pakai rumus ini langsung masukin aja. Nah, valensi asamnya itu sama kayak kasusnya kita mau menghitung H plus sama OH- kalau asam kuat dan basa kuat ya. So, di sini asam kuatnya adalah HCl yang dimana kita tahu akan terurai menjadi H plus ditambah Cl-. So, di sini valensi asamnya jelas ya 1 ya. Oke, di sini ada 1 doang H plusnya. Sedangkan untuk NaOH di sini itu adalah mungkin ini gini ya. NaOH itu akan terurai menjadi Na plus tambah OH-. Di sini OH-nya cuma 1. Berarti valensi basanya kita masukin 1 dan valensi asamnya kita masukin 1 ya. Dikali dengan volume asamnya berapa? 12,5. Dikali dengan mol asamnya adalah molaritas asamnya nggak tahu berapa, X. Sama dengan valensi basanya adalah 1 dikali dengan volume basanya 10 dan dikali 0,1. So berarti ini 12,5 X ya. Sama dengan 1. Berarti X-nya adalah ya 1 per 12,5. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 0,08 molar. Dah, gitu doang ngerjainnya. Atau cara kedua, secara konsep ya, kalau secara konsep itu begini ngerjainnya. Oke, jadi secara konsep saya butuh ini sama ini. Oke. Nah, yang saya butuh adalah ini sama ini. Dan ini angka satunya nggak saya pakai. Nah, di mana kan kalau misalkan kita mau berhitung untuk ininya adalah yang kita bandingkan adalah si molnya. Dan kita tahu bahwa rumus mol itu kalau ada konsentrasi sama volume, N itu sama dengan M dikali V. Ya kan? Ya udah, berarti untuk di bagian basanya kalau NaOH berarti kan
untuk molnya ya, kalau kita tulis NaOH, N-nya sama dengan M kali V adalah 0,1 dikali 10. Berarti N-nya adalah 1 milimol gitu kan. Kemudian kalau untuk si siapa? HCl-nya, kalau kita hitung N sama dengan M kali V, berarti X dikali 12,5. Atau berarti N-nya adalah 12,5X. Nah, kalau secara konseptual, kalau mau pakai secara uraikan kayak gini, ya ini langsung aja masukin NaOH-nya berapa? 1 milimol. Dan otomatis OH-nya 1 milimol juga kan. Nah, ingat, karena berhubung ini adalah satu jenis bentuk yang cuman reaksi ionnya doang, kita nggak perlu reaksi aja. Ya, kita nggak perlu yang mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini sedangkan untuk HCl-nya adalah 12,5X milimol. Otomatis ya di sini ya di H plusnya pasti 12,5X milimol juga dong. Ya karena koefisiennya sama-sama 1. Ya udah, dari sini langsung kita compare. Langsung kita masukin aja. Mol asam alias H plusnya itu akan sama dengan mol basanya OH-nya. Ya udah, langsung dimasukin. So kesimpulannya adalah 12,5 kali X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 1 per 12,5. Jawabannya adalah 0,8. Udah ketemu. Tuh. Jadi kalau ini secara konseptualnya, kalau ini langsung pakai rumusnya. Nah, rumus ini pun juga didapat dari konseptual seperti ini. Ya. Nah, kalau mau pakai reaksi gimana? Bisa ya, kalau mau pakai reaksi boleh ya. So, I think mungkin ini konsepnya bakal saya hapus dulu ya. Konsepnya akan saya hapus langsung. Nah, kalau mau pakai reaksi ya sama kayak ngerjain reaksi biasa. Kita tulis dulu reaksinya. Berarti ini cara ketiga, NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl ditambah dengan H2O. Tapi karena kita nggak peduli sama ininya, kita nggak butuh, kita nggak usah pakai, nggak apa-apa. Mula-mula reaksi sisa. Dan ingat, supaya netral, ya ini supaya netral berarti harus wajib habis. Ya udah, langsung kita masukin nih, yang ini sama ininya. Untuk NaOH itu 1 milimol. Ini 12,5X milimol. Nah, berarti yang pasti bakal kita tahu nilainya adalah 1 milimol ini. Maka berdasarkan koefisien reaksinya, maka ini pasti 1 milimol. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa bilang bahwa ya 12,5X itu akan sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 1 dibagi 12,5. X-nya adalah 0,08 molar. Sama. Jadi terserah ya. Sama begitu juga untuk kasus kencerin. Kasus kencerin itu kalau kalian mau pakai versi misalkan ya, ini contoh soal yang kedua berarti. Misalkan ada 10 ml HCl 1 molar mau diencerin. Nah, diencerinnya itu untuk berapa air? Ditambah 99, misalkan 990 ml air deh. Maka di sini jadinya 1000 ml dong. Nah, yang biasa ditanyain adalah HCl-nya berapa molar jadinya. Nah, ini kita pakai konsep N sebelum sama dengan N sesudah, gitu aja. Ya. Karena nanti masalah nanti ini digabungin itu bisa jadi ada gitu ya kasusnya. Ya udah, tinggal mol kali volume. Berarti 1 dikali 10 sama dengan ya 1000 dikali X. Berarti jadinya 1000X sama dengan 10. Berarti X-nya adalah 10 dibagi 1000. Maka dengan penambahan 990 ml air, yang 10 ml HCl 1 molar akan berubah menjadi 1000 ml HCl yang 0,01 molar. Sebenarnya tuh gitu aja sih sebenarnya ngerjainnya ya. Oke, so I think that's enough ya. Nanti untuk masalah contoh soal atau latihan soal bakal saya upload ya video tentang latihan soal dan pembahasannya. Oke, so I think that's enough for titrasi asam basa.
Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sudah like dan di share dan juga subscribe, dan yang sudah donasi di sawedia.co. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't like dan share this video. See you in the next video. Bye bye.